Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih variabel di mana masing-masing variabelnya berpangkat 1. Contohnya X, Y, ataupun Z. Jika persamaan tersebut dilukiskan dalam diagram kartesius, akan terbentuk grafik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Saya mempunyai contoh soal persamaan garis lurus, yaitu 3x dikurang y sama dengan 9. Untuk membuat grafiknya, kita harus mengetahui titik potong pertama dan titik potong kedua, yaitu kita mencari nilai x dan y. Mencari titik potong, kita singkat jadi TP 1, yaitu x sama dengan 0. 3x dikurang y sama dengan 9. 3x dikurang y-nya kita ubah jadi 0 sama dengan 9. 3x sama dengan 9, x sama dengan 3. Jadi TP1 itu adalah 3,0. Selanjutnya kita mencari TP kedua, titik potong kedua, yaitu y sama dengan 0. 3x dikurang y sama dengan 9. 3x nya kita ubah jadi 0, itu artinya 3 dikali 0 dikurang y sama dengan 9 minus y sama dengan 9, y sama dengan minus 9. Jadi TP kedua adalah 0, minus 9. Sekarang kita akan menggambar grafiknya. Kita membuat grafiknya. Titik pertama adalah 3,0. Itu artinya di sini titik potong pertama, dan yang kedua 0,9. Kira-kira seperti ini di sini, minus 9. Kita sudah mendapatkan titik potongnya. Selanjutnya kita tinggal menarik garis lurus. Jadi ini adalah bentuk grafik dari persamaan 3x dikurang y sama dengan 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik kuadrat, di mana kita dapat mengetahui arah kurvanya. Terlebih dahulu kita cek nilai x kuadrat. Kalau nilainya positif, kurvanya mengarah ke atas. Begitupun sebaliknya, kalau nilai dari koefisien x kuadrat negatif, kurvanya itu mengarah ke bawah. Di sini kita akan menentukan garis kurvanya, y ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita terlebih dahulu menentukan nilai ax kuadrat, yaitu positif, otomatis kurvanya akan mengarah ke atas. Dan kita cek nilai b atau koefisien dari x, menunjukkan nilai puncak atau minimum, atau nilai yang paling bawah. Kalau nilainya positif, titiknya berada di sumbu kanannya di sini. Dan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita akan menentukan garis kurvanya, dimana ax kuadrat a lebih kecil dari 0, berarti a itu negatif. Kurvanya itu mengarah ke bawah, dan kemudian kita cek nilai b atau koefisien x, menunjukkan nilai puncak atau minimum, atau nilai yang paling titik bawah. Kalau b nya positif,
ada di sumbu kanan Y. Contoh, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kita cari titik potong sumbu Y. Sumbu Y, X sama dengan 0, Y sama dengan 0 kuadrat tambah 2X 2 kali 0 tambah 1 sama dengan Y sama dengan 1. Jadi titik potongnya 0,1. Nah, kita cari titik potong sumbu X. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Sini kita akan memfaktorkan X tambah 1, X tambah 1, X sama dengan minus 1. Jadi titik potongnya minus 1,0. Kita buatkan tabel X, Y, minus 1, 0, 1. Grafik sini minus 1, ini 1. Nah, di sini tadi nilai dari X kuadrat adalah positif, jadi kurvanya itu mengarah ke atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan grafik fungsi kubik, yang artinya persamaan grafik fungsi pangkat 3. Ini adalah gambar Y sama dengan X pangkat 3, dan ini adalah gambar grafik fungsi kubik Y sama dengan X pangkat 3. Misalkan kita mengambil contoh persamaan, yaitu Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 9. Nah, jadi sebelum kita menentukan gambar grafiknya, jadi kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu, yaitu titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Jadi dapat dihasilkan 4X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 9 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena Y diganti dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan menjadi X tambah 1 4X pangkat 2 dikurang 12X ditambah 9. Udah 0. Karena yang ini masih bisa difaktorkan, maka kita akan tulis X ditambah 1
pemfaktoran dari ini tuh adalah 2x dikurang 3, 2x dikurang 3. Nah, kita sudah dapat hasil pemfaktoran dari 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 9, yaitu x tambah 1, 2x dikurang 3, dan 2x dikurang 3. Maka akar-akar dari persamaan ini adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 3/2. 3/2 bisa juga dituliskan sebagai 1/2. Jadi koordinat titik potong dari grafik sumbu X adalah, jadi kita sudah menemukan, jadi koordinat titik potong grafik dengan sumbu X adalah negatif 1,0, dan jadi kita ambil yang ini ya, dan 1/2,0. Nah, setelah kita dapat sumbu X-nya, maka kita akan mencari sumbu Y-nya. Jadi kita kasih bikin titik potong dengan sumbu Y ya. Sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, yang tadi itu Y-nya diganti 0, sekarang X-nya yang kita ganti menjadi 0. Jadi dapat kita tarik ke sini, yaitu sama dengan Y sama dengan 4 dikali 0 pangkat 3 dikurang 8 dikali 0 pangkat 2 dikurang 3 dikali 0 ditambah 9. Maka hasilnya adalah 9. Jadi koordinat titik potong grafik dengan sumbu Y adalah adalah 0,9. Kemudian, nah kita kan sudah mengetahui titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, langkah selanjutnya kita menentukan letak dan titik stasioner dengan menggunakan syarat stasioner, yaitu F aksen X sama dengan 0. Nah, F aksen sama dengan, jadi kita menggunakan turunan dari 4x
pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 9 ya, yaitu 12x pangkat 2 dikurang 16x dikurang 3 sama dengan 0. Ini dapat difaktorkan menjadi 2x dikurang 3 dikali 6x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini diperoleh nilai x yang memenuhi adalah, jadi nilai x yang memenuhi itu adalah nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 3/2. 3/2 ini bisa juga kita artikan sebagai 1/2 ya, atau x sama dengan negatif 1/6. Jadi gini ya. Terus langkah selanjutnya menentukan jenis dari titik stasioner. Jadi kita menentukan jenis titik stasionernya itu seperti apa. Jadi kita masih menggunakan f-aksen x. Kita masih menggunakan turunan yang tadi, yaitu 12x pangkat 2 dikurang 16 dikurang 3. Jadi tadi kan pemfaktorannya itu adalah 2x dikurang 3 dan 6x ditambah 1. Nah, terus di sini kita menggambar kita menggambar interval ya. Nah, kita menggambar interval terlebih dahulu. Kita tentukan tuh. Nah, kan di sini itu adalah negatif 1/6, sedangkan di sini adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena ini adalah nilai. Kemudian di sini tuh ada 3 interval. Untuk interval yang pertama yaitu x. Interval yang pertama yaitu x kurang dari 1/6. Jadi x itu harus kurang dari 1/6. Misalkan kita ambil x sama dengan negatif 1 sebagai contoh ya, karena negatif 1 itu adalah kurang dari 1/6, jadi kita ambilnya negatif 1. Kemudian kita hitung f-aksen negatif 1 sama dengan 12 ditambah 16 dikurang 3 sama dengan 25. Maka pada interval ini fungsi fx naik. Jadi kita bisa tulis di sini naik atau plus ya, karena dia naik. Kemudian pada interval kedua kita ambil x sama dengan 0 sebagai contoh, yaitu nilai dari f-aksen 0 sama dengan
0 dikurang 0 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Maka pada interval ini fungsi f(x) adalah turun. Kemudian pada interval ketiga kita ambil x sama dengan 2 sebagai contoh, kemudian kita hitung nilai dari f aksen 2 sama dengan 48 dikurang 32 dikurang 3 sama dengan 13. Maka pada interval ini fungsi naik. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk x sama dengan negatif 1/6 diperoleh titik balik maksimum. Jadi x sama dengan negatif 1/6 diperoleh titik balik maksimum. Jadi x sama dengan negatif 1/6 diperoleh titik balik maksimum karena fungsi naik, kemudian turun pada kemudian turun. Nah, gitu ya. Dan pada x sama dengan 1/2 diperoleh titik balik minimum. Selanjutnya menentukan koordinat dari titik stasioner. Yang pertama untuk x sama dengan negatif 1/6 diperoleh titik balik maksimum. Kita hitung nilai dari fungsi ini untuk x sama dengan negatif 1/6. Hasilnya adalah, jadi kita hitung nih, jadi hasilnya adalah y sama dengan 4 dikali negatif 1/6 akar 3 dikurang 8 dikali negatif 1/6 pangkat 2 dikurang 3 dikali negatif 1/6 ditambah 9. Jadi nanti kita hitung sehingga dia menghasilkan 97/27. Jadi koordinat titik balik maksimum adalah negatif 1/6 97/27 ya. Setelah itu kita menentukan titik stasioner yang kedua, yaitu untuk x sama dengan 3/2 diperoleh titik balik minimum. Nilai dari fungsi ini untuk x sama dengan 3/2 adalah y sama dengan 4 negatif 3/2 pangkat 3 dikurang 8 negatif 3/2 pangkat 2 dikurang 3 dikali negatif 3/2 ditambah 9, maka hasilnya adalah 0.
Jadi koordinat titik balik minimum adalah karena karena tadi itu adalah karena 3/2 itu bisa juga kita katakan jadi 1/2, maka kita ambil yang 1/2 ya, 0. Jadi ini adalah titik balik minimumnya. Selanjutnya kita menentukan interval fungsi naik atau turun. Sebenarnya sudah dijelaskan di awal tadi, tapi kita jelaskan lagi ya. Terus tadi kan sudah dilihat di sini negatif 1/6, di sini adalah 1/2. Ini adalah naik, berarti dia begini ya. Terus turun dan juga naik, tadi kan sudah. Terus jadi fungsi fx naik pada interval x lebih kecil dari negatif 1/2 atau x lebih besar dari 1/2. Kemudian fungsi fx turun pada interval negatif 1/2 lebih kecil dari x dan x lebih besar dan x lebih kecil dari 1/2. Nah, jadi kita tadi sudah menentukan titik potong sumbu x, yaitu sumbu x adalah negatif 1. Jadi kita tulis di sini ya, negatif 1. Terus negatif 1 di sini 0. Dia karena dia negatif 1 0, yaitu 0 dan 1/2 0. Oke, ini 0. Terus kita sudah menentukan tadi sumbu y. Jadi koordinat titik potong pada sumbu y adalah 9. Ini 0, 9. Kemudian setelah itu kan kita juga tadi sudah mencari letak dan titik stasionernya. Jadi tadi diperoleh nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 3/2 atau x sama dengan negatif 1/6. Jadi kan tadi sudah dapat, yaitu 3/2. 3/2 itu kita jadikan ini, karena 3/2 itu sama aja 1/2, dan kita ambil negatif 1/6. Jadi negatif 1/6 ya. Negatif 1/6 kita tulis tuh di sini. Negatif 1/6. Negatif 1/6. Nah, setelah itu kemudian tadi kita juga sudah mendapatkan
dapatkan titik balik maksimum dan minimum. Jadi titik balik maksimumnya yaitu 97/27. Jadi kita 97/27. Jadi kita tulisnya tuh karena tadi kan hasil pembagian dari 97/27 itu hasil pembagian. Karena hasil dari karena kita dapatkan 97/27 itu dari hasil perkalian 1/6, maka kita tulis di sini. Di sini ya. Nah, berarti ini adalah yaitu adalah 97/27. Nah, setelah itu kemudian kita menentukan titik balik minimum. Jadi titik balik minimumnya yaitu 0 dari hasil perkalian dari 3/2 atau 1/2. Jadi kita tulisnya di sini. Jadi 0 tetap di sini ya. Nah, sesuai dari menentukan interval fungsi naik atau turunnya, tadi sudah didapat bahwa fungsi fx naik pada interval x lebih kecil dari negatif 1/6 atau x lebih besar dari 1/2. Jadi negatif 1/6 fungsinya itu negatif 1/6 fungsinya itu naik. Jadi di sini itu sebenarnya naik ya. Jadi itu gini. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini. Kemudian dari 1/2 fungsinya juga naik. Jadi itu fungsinya naik. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini ya. Kemudian karena x lebih dari 1/6 dan kurang dari 1/2 fungsinya turun. Jadi dia seperti ini. Karena tadi dia lebih, jadi turun. Nah, jadi gambar grafiknya adalah seperti ini.